Mas, banyak yang nanya nih Mas. Sebenarnya trading itu bisa bikin kaya nggak sih Mas? Jawaban pendeknya bisa. Hmm, Jawaban panjangnya tergantung definisi kaya. Oke. Oke, kita perlu breakdown dulu ya. Kita jangan pakai contoh orang lain lah, aku nih. Heeh. Aku itu pertama kali belajar trading tahun 2011 akhir, 2012 awal. Pokoknya 2011 2012. Hari ini 2026. Mm-mm. Jadi aku sudah trading kurang lebih berapa? 14 tahun? Hampir ya. 14-an tahun lah. Pertanyaannya, sudah kaya belum trading 14 tahun? Nah, tergantung definisi kaya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung modal awalnya berapa. Hmm. Jadi gini, kita perlu lurusin ini keruwetan yang terjadi di dunia ini. Karena banyak orang itu gini ya, banyak orang itu nggak punya ekspektasi yang berat tentang trading. Dia pikir dia belajar trading, keluar kerja, mecat bosnya 2 tahun punya McLaren kan gitu. Mesti semua orang kalau ngomong udah trading 10 tahun, harusnya udah kaya dong, atau udah trading 2 tahun, harusnya udah kaya dong gitu. Udah trading 5 tahun, McLarenmu warna apa bos kan gitu ya. Benar-benar. Karena ekspektasi orang tuh rusak nih. Jadi kalau ditanya apakah trading itu bisa bikin orang jadi kaya, jawabannya yes. Trading ini salah satu profesi yang memungkinkan orang biasa punya income luar biasa. Aku lupa, ini yang ngomong salah satu legenda trading juga. Dia bilang, trading ini adalah salah satu jalan yang memungkinkan orang biasa jadi orang yang kaya. Mm-mm. Nah, tapi kita perlu punya ekspektasi yang benar tentang kaya itu gimana, modal kita berapa, kita berangkat dari mana. Jadi ini nggak bisa disamain semua orang. Terus apakah nanti di tengah jalan dia punya investor atau enggak, dan segala macamnya. Oke, sekarang kita sepakatin dulu. Definisi kaya itu punya income berapa? Menurut banyak orang lah, kira-kira berapa? Mungkin ratusan atau miliaran per Miliar bulan gitu atau ya. triliunan? Kayaknya miliaran udah cukup kayaknya. Cuman kadang orang, oh, kalau trading itu pasti T kan gitu, triliunan gitu. Oke. Ratusan atau miliaran? Miliaran. Miliaran. Heeh. Oke. Miliaran tuh sebulan, setahun? Sebulan ya, sebulan semiliar gitu. Sebulan semiliar. Iya. Kita bisa googling nggak sih? Menurutmu berapa persen orang di Indonesia punya income 1 miliar per bulan? Oke, ini kita udah googling ya. Menurut AI gitu ya, Heeh. jumlah orang yang punya income di atas 1 miliar atau 1 miliar per bulan itu kurang dari 1%. Oke. Oke. Kecil banget berarti ya. Jadi orang itu kadang nggak ngerti angka kaya itu berapa, gimana. Jadi orang tuh kadang buta banget ya, tentang dunia-dunia itu. Oke, pertanyaannya, kalau punya income 1 miliar per bulan aja di bawah 1%, itu semua profesi loh, bukan hanya trading loh ya. Iya. Nggak hanya trading, itu profesi apapun. Itu seluruh orang Indonesia yang punya income 1 miliar itu kurang dari 1% per bulan. Dari semua profesi. Artinya sangat susah kalau kita ngomongin orang biasa dengan trading punya 1 miliar per bulan. Nah, ini kita perlu sepakati dulu, oke? Kedua, kalau orang kaya yang punya 1 miliar per bulan itu kurang dari 1%, kalau orang biasa mulai trading, berapa lama dia mampu beli Lamborghini misalnya? Misalnya Lamborghini Revuelto 20 sampai 26 miliar misalnya. Harganya. Iya. Butuh berapa lama? Kalaupun lu bisa ngasilin 1 miliar per bulan, itu butuh 3 tahun untuk beli Lambo kan gitu. Ya 2 tahun lebih lah. Itu pun kalau nggak pernah makan dan semua profitmu dibeliin Lambo kan gitu kan. Iya kan? Jadi hal-hal kayak gini nih yang kadang-kadang aku tidak salah, memang ini genuine pertanyaan, mungkin muncul di teman-teman semua. Orang pikir dia mulai trading hari ini 2 tahun, 3 tahun dari hari ini dia punya 1 miliar per bulan. Jawabannya bisa nggak orang punya 1 miliar per bulan dari trading? Jawabannya bisa. Kalau depositnya puluhan miliar kan gitu. Gede juga. Kalau depositnya puluhan miliar berarti udah kaya dari awal kan gitu. Nah, sekarang kita ngomongin angka yang kita bisa terima. Orang biasa baru mulai trading, kira-kira depositnya berapa? Ratusan ribu mungkin biasanya. Biasanya segitu Mas. Mas trading 50.000 ini bisa nggak sih Mas sebenarnya? Lah terus dia pengen punya 1 miliar per bulan. Iya.
Oke. Jangan ratusan ribu lah ya. Ratusan dolar lah ya. Oke. Let's say dia punya modal 5 juta. Hmm. 5 juta itu $300. Hmm. $300 5 juta. Dia punya 5 juta. Dia trading awal tahun 2026 nih, sekarang nih. Januari 2026 dia mulai trading. Menurutmu, orang yang baru mulai trading langsung profitable atau enggak? Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Kalau dia benar, kemungkinan besar 6 bulan pertama dia enggak making money. 3 sampai 6 bulan pertama belum making money. Kalau dia belajar dengan cara yang benar. Kalau dia ngawur, minggu pertama udah habis tuh 5 juta. Langsung MC ya. Langsung MC kan gitu. Kita ngomongin dia benar tracknya. Kalau dia benar, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan nggak making money. Mungkin bulan ke-4 atau bulan ke-7 dia udah mulai bisa profit kecil-kecilan tapi belum stabil. Setahun lah dia baru bisa dikatakan ngeblend. Mungkin 6 bulan sampai setahun. Orang bisa ngeblend dengan sebuah sistem trading dan nyaman entry-nya. Bisa jadi awal-awal dia profit dikit, profit loss. Tapi biasanya orang belum nyaman entry. Nah, untuk bisa nyaman, aku ngerti, di kondisi market kayak gini aku nggak nyaman, kondisi market kayak gini aku nyaman, market kayak gini nggak bisa gue tradingin, market kayak gini bisa gue trading, itu butuh 6 bulan sampai setahun. Ini dengan catatan orangnya belajar dengan benar, dengan mentor dan lingkungan yang benar ya. Ini benar semua nih ya. Kalau dia dari awal sesat, ini 3 tahun ini masih MC terus nih, dia belum ngapa-ngapain nih. Ini kalau sesat nih dari deposit 5 juta Januari, ini minggu kedua udah hilang 5 jutanya, nggak punya duit sama sekali. 3 tahun lagi dia masih tukang MC nih. 2029. Dengan asumsi dia melakukannya dengan benar, tracknya benar dan jalannya mulus. Dari awal dia belajar, punya mentor yang baik, dia backtest, dia ngerjain PR-nya. Butuh 6 bulan sampai setahun lah untuk bisa ngeblend dengan strateginya. Aku nggak ngomongin paham ya. Kalau paham tuh sebentar. Untuk paham strategi mungkin sebulan, 3 bulan dia udah ngerti cara entry yang benar, sistem trading. Jurus tradingnya tuh bisa dipelajari dalam waktu singkat. Jurusnya terminologi dasar dari awal mungkin seminggu pertama kita belajar terminologi, seminggu belajar trading plan, 1 bulan pertama tuh udah ngerti lah. Tapi kan ngerti kan bukan berarti nyaman entry, ngeblend mungkin 6 bulan setahun. Anggaplah dia dari bulan pertama profitable. Profitnya anggaplah 10% per bulan. Ini udah bikin gede nih. Atau kita bikin gede lah, 20% per bulan. Walaupun aku sanksi juga sih dia bisa 20% per bulan. Anggaplah bisa 20% per bulan. Coba buka kalkulator. Kalau dia bisa 20% per bulan, setahun dia bisa berapa? 240%. Kalau dia nggak compounding. Kalau dia compounding, anggaplah kita bikin jadi 500%. Pertanyaannya, 5 juta, 500% jadi berapa? 25 juta tuh. Tahun depan. Ini mulus banget loh. Ini karir yang hampir nggak mungkin ada nih ya. Hampir nggak mungkin ada. Kalau dia start dengan 50.000, itu baru jadi 250.000 di akhir tahun pertama. Apalagi kalau dia kecil profitnya 5%, 10%. Anggaplah setahun dia bisa 100% compounding. Ini kita udah bikin oke banget ya. Setahun 100% compounding. 2026 dia start dengan 5 juta. 2027 duitnya jadi 10 juta. 2028 2 tahun jadi 20 juta. Oke. 3 tahun 40 juta. 5 tahun 80 juta. Benar ya? 10 berarti kan ya? 20, 40, 80, 160. 5 tahun. Dilanjutin 320. Ya kan? Habis 120 berapa? 240 ya. 480, 960. Ya kan? Baru 1 miliar. 11 tahun kemudian dia baru punya 1 miliar. Itu kalau semuanya benar ya. Ini benar semua dan compounding 100% per tahun lah ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Pertanyaannya, kalau dia start dengan 5 juta, 11 tahun lagi dia punya 1 miliar, jadi kaya nggak? Sebenarnya ini industri yang bisa merubah nasib orang. Cuman nggak seperti ekspektasi TikTok gitu. Benar. Iya kan? Kita hitung lagi. Ini kalau 100% per tahun compounding, tahun pertama 5 juta, tahun kedua jadi 10 juta. 20, 40, 80, 160. 160, 320, 640,
1000 1 M. Iya, 1 sekian M sekian. Terus jadi 2 M. 10 tahun baru 2 M tuh. 4 M, 8 M, 16 M, 32 M, 64 M. 15 tahun baru punya 64 M. Belum beli McLaren, belum mampu tuh. Itu kalau nggak pernah dimakan, tetap belum mampu tuh beli McLaren kalau cash yang baru ya. Iya kan? Jadi ekspektasinya mesti benar. Ekspektasinya mesti benar. Aku itu mulai trading 2012 tuh dengan deposit 2,5 juta. Aku deposit 2012 dengan deposit 2,5 juta. 2,5 juta hari ini 2026 belum mampu beli McLaren aku. Dan aku hitungannya lumayan bener lah dibanding banyak orang gitu ya. Tapi pertanyaan apakah aku bertumbuh dan jadi sangat kaya? Menurutku ya kaya banget karena dulu cuma punya 2,5 juta. Hari ini ya oke lah. Hari ini oke lah. Hari ini aku bisa beli mobil yang aku pengen walaupun ya pengennya Lamborghini Huracan Technica tapi belum mampu kan. Sama Lamborghini Level tuh yang belum mampu juga nih. Belum mampu tuh dalam artian kalau dipaksa semuanya dijual ya mungkin bisa beli tapi kan Oh itu nasi kecap ya baru ya. kayaknya belum mampu sih. Belum mampu. Belum. Jauh. Itu pun perlu fair. Aku tuh dapat banyak tambahan. Aku punya investor. Dulu aku tradingin dana ibuku. Ibuku minjem duit koperasi 200 juta tak tradingin. Aku punya temen yang konsultannya salah satu maskapai, dia nitip ratusan juta juga sama aku tak tradingin. Terus bosnya dia yang punya pesawatnya naruh miliaran juga tak tradingin. Habis itu 2019 aku punya investor, aku juga manage dana gede tak tradingin, aku dapat sharing profit. Oke? Habis itu juga aku punya kelas. Aku jualan kelas, aku making money dari kelas kan gitu. Nah, dan itu kan nambah semua deposit tradingku jadi semakin gede. Itu pun hari ini aku tidak sekaya yang di TikTok itu loh. Maksudnya aku dengan investor, dengan aku punya YouTube channel, aku juga dapat income dari kelas kan gitu. Walaupun apapun kan tetap aku making money dari kelas kan. Dan duit itu di tradingin lagi gitu. Itu pun belum sekaya yang orang gaungkan itu. Karena apa? Karena aku startnya orang biasa. Orang biasa yang cuma punya beberapa juta. Nah, kalau teman-teman adalah orang biasa juga yang start dengan beberapa juta, kalau tanpa dapat investor kayak aku tadi, tanpa manage dana orang lain yang gede banget, terus tanpa punya income dari digital marketing misalnya atau dari bisnis lain, hari ini 13 tahun kemudian mungkin belum di titikku loh. Itu perlu fair loh. Kalau Anda mulai dengan 2,5 juta 2026, 14 tahun kemudian, berarti 2026 tambah 4, 2030 tambah 10, 2040. Tahun 2040, Anda tuh mungkin belum sampai di titikku kalau tradingnya sama kayak aku tanpa dapat investor, tanpa dapat income dari bisnis lain, tanpa mungkin jual produk digital gitu. Iya kan? Nggak akan sampai di titik ini. Pertanyaan apakah akan aku kaya? Kata orang desa sini ya kaya kan gitu. Tergantung ukurannya. Kalau ukuran desa Soma Gede ya lumayan kaya kan gitu. Itu pun aku yakin bukan yang paling kaya di Soma Gede. Masih ada yang lebih kaya dari aku di desa ini loh. Kita nggak usah ngomongin. Nggak usah ngomongin kecamatan lah. Di desa ini aja aku bukan yang paling kaya. Ya normal aja. Ya oke lah, lumayan. Tapi kalau dilihat dari aku mulai dulu hari ini ya oke. Apakah sistem tradingnya berhasil? Ya berhasil. Aku pernah deposit 2,5 juta. 2,5 jutanya pernah minus 40% waktu awal-awal. Terus dari 40% itu balik lagi BEP jadi 2,5 juta. Oke. Aku waktu itu dapat ini, welcome bonus 100%. Jadi tahun 2012-an itu, kalau deposit FXDD pakai PayPal, itu dapat welcome bonus 100%. Jadi deposit 2,5 juta, saldonya jadi 500. Jadi risknya 1% dari 500. Bukan 1% dari 2,5 juta. Dulu kenapa kok 500? Karena dulu dolarnya di bawah 10.000. Kayaknya 9.700-an lah $1. Jadi kita bisa ngomong $1 10.000 itu aman lah. Kalau sekarang kan $1 17.000. Nah, itu aku jadi 2,5 juta aku deposit, sempat minus, dapatnya 500 kan. 500-nya sempat minus dari 300, 40%, habis itu balik lagi ke 500. Habis itu tak trading lagi sempat profit $250. Jadi 750.
Nah itu 2,5 juta tak WD ini duit depositku. Habis itu 2,5 juta tak tradingin terus selama bertahun-tahun nggak pernah ganti akun. Compounding terus berarti. Iya. Dan itu tetap belum kaya. Itu dalam prosesnya aku jualan apartemen, dapat duit, nambah saldo deposit trading. Jadi bisnis MLM dapat bonus puluhan juta, ratusan juta masukin ke akun trading. Jadi nggak pure dari 2,5 juta itu hari ini aku jadi di titik ini, nggak pure kayak gitu. Itu 2,5 juta dari tambahan pinjaman dari bank, aku dapat tambahan income dari bisnis lain, aku jualan produk digital segala macam, dan di compounding hasilnya hari ini aku punya balance yang cukup gede sehingga hari ini aku bisa hidup dari tradingnya. Tapi itu pun baru tahun kesekian baru bisa. Kayak aku itu mulai hidup lumayan enak dari trading itu mungkin 2019-2020. Tahun ke-7, tahun ke-8 trading. Lumayan enak tuh nggak kaya loh ya. Kata orang desa ya kaya, tapi kan juta gitu. Habis itu masuk, baru ketika aku manage dana orang yang gede baru income-nya baru stabil. Baru agak gede lah. Ketika entry-nya udah puluhan lot, sekali entry puluhan lot. Walaupun bukan duit kita kan. Kan kita dapat komisi juga waktu itu, terus dapat sharing profit juga. Jadi dari situ baru cukup stabil. Aku baru bisa bikin rumah, beli mobil itu di 2019 akhir. Juni 2019 itu pun ya tadi nggak pure trading, aku nggak bisa bilang ini pure trading. Aku ya trading plus bisnis lain. Waktu itu belum ada kelas sih, jadi kalau Gofar ingat kelas trading pertama aku tuh Februari 2020. Iya. Awal. Belum join ya? Belum. Jadi pertama kali aku bikin kelas trading pertama itu Februari 2020. Kenapa Februari 2020 aku berani ngajar? Karena Februari 2020 itu aku udah trading 8 tahun. Dan aku punya license untuk ngajar, dan aku merasa sudah cukup dapat sesuatu dari trading. Lumayan. Iya. Dari 2020 itu aku udah punya rumah, udah punya mobil biasa ya, bukan Lambo ya. Aku punya Expander. Aku punya BMW udah waktu itu. Aku punya 3 mobil waktu itu. Aku punya Toyota Rush, punya Expander, punya BMW. Nyicil ya, nggak cash juga ini. Rumahnya juga rumah biasa ya, bukan yang kayak villa atau resort, ya rumah normal, rumah di desa. Itu 2020. Itu pun kenapa 2020 aku mampu itu karena 2019 ke 2020 aku manage dana gede. Kenapa aku mampu? Karena 2017 itu aku minjem dana ratusan juta. Ibuku minjem koperasi ratusan juta untuk tak tradingin. Nah, kenapa berani minjem koperasi, Mas? Ya, karena aku udah 2017 aku udah trading 5 tahun dan udah stabil tradingnya. Dan aku waktu itu punya akses ke zona mastermind. Yang mastermind itu ada live-nya tiap hari kan. Dulu Sam itu sering live di mastermind, jadi aku dapat areanya Sam, jadi aku bisa itu. Habis itu aku punya beberapa teman-teman yang nitip ratusan juta. Aku juga dulu punya forex copy. Dulu masih pakai broker Instaforex namanya dulu. Dulu Instaforex masih rajanya dulu zaman semono, sekarang nggak tahu kemana Instaforex. Ada, tapi nggak segede dulu ya. Nah, dulu itu aku forex copy macam-macam. Jadi income-nya dari forex sama dari aku sambil jualan apartemen nanti dapat duit top up segala macam. Jadi baru 2019 itu aku dapat investor yang gede banget. 2019 tuh titik baliknya. 2019 aku dapat investor yang gede banget, sharing profit 20-80 dan angkanya gede banget. Sekali SL tuh hilang 1 expander gitu. Bukan duitku tapi ya. Sekali XL tuh puluhan ribu dolar lah. Sekali SL. Kalau TP juga berarti puluhan ribu dolar juga. Nah, itu pakai duit orang. Nah, itu aku sharing profit 20-80. Nah, baru situ dari punya income yang cukup stabil. Cukup stabil tuh juga nggak miliaran ya. Belum M loh itu. Jauh dari M masih puluhan juta lah. Puluhan juta waktu itu. Mungkin udah nyentuh 100 juta tapi 100 juta kecil. Tapi itu pun nggak tiap hari, namanya trading kan nggak tiap bulan. Kita nggak bisa, tiap bulan 100 juta, 2 juta, nggak juga. Ada bulan profit, ada bulan loss. Jadi itu baru begitu dapat dana gede banget, baru hidupnya berubah. Dan itu pun karena aku punya akun yang di compounding terus menerus, di top up, compounding, di top up, compounding, di top up, compounding, di top up, dan nggak pernah dimakan. Bertahun-tahun loh ya. Akunku yang aku deposit 2012 tadi, yang $500, itu tuh aku compounding nggak pernah tak WD sampai
2018 baru ganti broker. Oke. Itu komponennya udah banyak persen, udah gede banget. Berarti kuncinya kalau bagi trader itu perlu cari investor ya, Mas? Nggak harus. Oke. Lalu gimana Iya. caranya mereka bisa dapetin balance Compounding lebih gede, Mas? bisa, tapi ya lama tadi. Bisa. Tadi kan kita udah bilang, kalau misalnya dulu akunku yang $500 tuh profit stabil, kadang 14%, kadang 8%, kadang 5%, kadang 13% tiap bulan profit. Kok growth stabil itu nggak pernah tak pede, tak compounding terus. Nah kuncinya ya, aku dulu belajar dari Pak Tung, keajaiban dunia nomor 8 itu bunga berbunga atau compounding. Jadi aku tahu aku cuma main sama waktu. Jadi aku punya akun compounding yang nggak pernah tak WD untuk hidup day to day. Aku nggak pernah ngambil dari trading. Itu dari 2012 trading sampai 2018an aku masih belum makan dari trading. Oke, Masih terus. bisnis MLM, bisnis lain, top up, bisnis MLM. Baru dapat pinjaman ibu itu 2017 ya. 2017 itu aku dapat pinjaman dari ibu ratusan juta, itu pun duitnya tak pakai buat nyicil kelas kan, profitnya. Enggak dimakan juga, aku masih ngerjain yang lain. Baru kalau bisa dibilang trading serius ya 2019 ke 2020 tuh yang kayak kerjaannya cuma trading. Karena punya investor. Nah, baru punya angka yang gede banget di situ, baru hidupnya membaik. Hari ini sudah lumayan lah, hari ini oke. Aku oke banget baik dari trading maupun dari yang lain. Dan mulai diversifikasi. Nah, ini kan juga sesuatu yang apa ya? Kadang orang itu tricky ya. Ngapain diversifikasi? Kalau jago trading ngapain? Karena orang kan gitu ya. Kenapa nggak di-tradingin aja duitmu semua kan gitu. Orang kan kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya aku jago trading, bisa profit. Kenapa nggak duitnya di-tradingin sendiri semuanya? Ya karena orang nggak pernah sampai di titik itu. Jadi orang tuh kadang-kadang gini. Gimana ya? Orang itu merasa, dia pikir kalau aku punya income 40 juta per bulan, aku akan tidur-tidur tiap hari dan nggak akan ngurusin yang lain kan gitu, orang pikir gitu. Orang pikir kalau Gofar bisa trading, profit 40 juta per bulan, ngapain ngurusin orang kan gitu. Orang tuh mikirnya gitu, karena dia nggak punya 40 juta. Oke, belum pernah ngalamin 40 Belum. juta. Coba nanti punya 40 juta, mesti pengen lagi, pengen ngurusin orang lagi, pengen lebih, dan juga making money itu menyenangkan. Duitnya menyenangkan juga, tapi menghasilkan uangnya tuh sering kali jauh lebih menyenangkan daripada duitnya. Prosesnya berarti. Kayak orang itu punya apa ya? Lu tahu seniman ya? Seniman itu bikin seni karena dia suka bikin seni. Kebetulan dari situ dia kaya. Tapi dia suka itu karena dia suka bikin seni. Bukan karena dia pengen kaya. Walaupun kaya itu akan terjadi ketika dia menghasilkan karya seni yang baik. Ya penyanyi, penulis lagu, segala macam. Pelukis atau apapun yang seniman. Buat aku bisnis dan making money itu seni. This is my art kan gitu. Jadi buat aku making money itu menyenangkan. Dan kenapa diversifikasi ya? Karena aku tuh pernah diceritain sama temanku, orang Bekasi. Dia punya temennya ini trader yang jago, luar biasa, profit dan MKL 5-nya. Waktu itu MyFX book-nya public ya. Semua orang bisa tahu kalau dia akunnya profitable. Hobinya jalan-jalan. Suatu ketika dia meninggal tiba-tiba. Kecelakaan. Udah selesai itu. Katanya ketika meninggal itu, menurut cerita temanku ya, aku nggak tahu kejadian aslinya, sekali lagi aku nggak tahu kejadian aslinya, katanya itu istrinya nggak tahu akun tradingnya, nggak. Oh, nggak bisa diselamatin akunnya berarti, Mas? Ya bisa kalau tahu, tapi kan nggak tahu. Bapaknya punya akun di mana aja, terus pasti bisa kalau punya loginnya, pasti bisa, kan nggak tahu, mungkin nggak pernah ngobrol. Terus kalau income utamanya, kalau aku jago trading nih misalnya, terus semua duitku tak tradingin, terus tiba-tiba terjadi sesuatu sama aku, keluarga aku selesai, nggak ada sumber income lain. Jadi waktu miskin biasanya kita naik dengan satu source of income, nekat. Begitu udah cukup kaya, biasanya kita konservatif biasanya. Benar. Iya, biasanya mulai ngambil income lain. Tapi aku ngerti sih, bagi kebanyakan orang mungkin nggak kebayang ya, ngapain kalau tradingnya profit, ngapain tuh jualan? Kenapa nggak trading semua? Orang kayak gitu. Kalau tradingnya profit, ngapain invest ke properti misalnya? Benar. Kan gitu ya.
Kenapa nggak duitmu di Bitcoin semua 100% kan gitu misalnya, atau apapun gitu kan. Atau kenapa nggak duitmu 100% di trading? Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kadang-kadang itu hal yang nggak orang ngerti. Kedua, kalau kaya emang orang nggak tahu, orang mau tambah kaya loh. Contoh misalnya yang paling sering. Kalau tradingnya profit, ngapain bikin kelas? Atau ngapain syuting YouTube? Iya, bingung kan orang kan? Karena susah, karena ya balik lagi. Gap tadi, gap orang itu ini yang ngomong siapa waktu itu ya? Lupa aku. Siapa namanya? Theoderik kalau nggak salah yang ngomong. Oh, Theoderik ya. Dia ngomong orang itu kalau semakin jauh dia semakin, contoh nih, karena dia nggak punya duit sama sekali, dia pikir T itu deket gitu. Ngerti nggak? Iya. Dia pikir dia bisa jadi triliuner dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Karena sangat jauh buat dia. Sehingga ya tadi setelah kita pelajari ternyata 1 M, nggak usah T lah ya. 1 M per bulan itu yang punya dikit banget loh. Yang punya dikit banget loh. Dan di Indonesia punya 1 M per bulan itu gede banget. Tapi kan orang kan nggak ngerti, nggak pernah mikir sampai ke sana. Jadi makanya orang yang mohon maaf nggak punya duit, itu biasanya bingung sama apa yang dilakukan sama orang yang punya duit. Istilah kasarnya orang miskin itu nggak ngerti cara berpikir orang yang kaya. Karena ya ini aku dapat dari Ko Denny Santoso. Buat orang miskin uang itu nggak penting. Buat orang kaya uang itu penting. Jadi cara berpikirnya akan sangat berbeda. Contoh. Mungkin mau protes kan? Masa buat orang miskin uang nggak itu penting? Harusnya kan buat orang miskin penting. Nah, kita pikir buat orang miskin uang itu penting, buat orang kaya uang itu nggak penting. Enggak. Di pola pikir orang miskin uang itu nggak penting. Di pola pikir orang kaya uang itu penting. Sehingga orang miskin bingung kalau orang kaya mikirin uang. Katanya kaya, masa mikirin duit? Ngerti nggak? Katanya kaya, ngapain jualan kelas misalnya. Katanya kaya, ngapain bikin YouTube. Katanya kaya, ngapain konten kan gitu. Atau apapun katanya profitable. Aku nggak sedang membela diri ya. Cuma aku ngasih tahu fenomena itu memang ada. Contoh gini. Ada orang yang menganggap lari itu penting. Kita punya teman yang suka lari kan gitu. Menurut dia lari itu penting. Karena menurut dia lari itu penting, maka dia sering lari. Bangun pagi lari. Ya kan? Sore-sore lari. Sebelum berangkat kerja lari. Dia akan sering lari. Karena menurut dia lari itu penting. Buat Gofar, lari itu nggak penting. Makanya dirimu nggak lari. Tapi kalau dikejar anjing lari nggak? Lari sih. Atau lihat hantu lari nggak? Iya lari. Lari kan? Pertanyaannya, lu lari karena penting apa karena kepepet? Kepepet itu Mas. Betul, karena ada anjing. Karena lihat hantu makanya lari. Tapi menurutmu lari nggak penting. Makanya kalau nggak ada anjing, nggak ada hantu, dirimu nggak lari. Nah sekarang kita menurut orang miskin, uang itu nggak penting. Jadi dia nyari uang tuh karena kepepet, karena jatuh tempo, ditagih debt collector, cicilan gitu ya. Iya, dicari sama 7 perusahaan besar gitu apa namanya. Sekarang jadi target perusahaan-perusahaan besar katanya gitu. Setelah 7 tahun kerja, akhirnya dia jadi target 7 perusahaan besar gitu. Jadi buat orang miskin, uang itu nggak penting. Mereka nggak pernah mikirin uang. Mereka mikirin uang karena kepepet. Sama kayak tadi, menurut Gofar, lari itu nggak penting. Karena ada anjing, lu lari kan gitu. Tapi sebenarnya lari nggak penting. Kalau nggak ada anjing, nggak bakal lari. Sedangkan buat orang yang menganggap lari itu penting, dia menyempatkan waktu untuk lari. Betul? Betul. Dia mikirin lari. Sama. Buat orang kaya, uang itu penting. Makanya butuh uang, nggak butuh uang, dia akan tetap nyari uang. Udah kaya, tetap nyari uang. Buat orang yang nge-gym itu penting, dia akan nge-gym sesibuk apapun. Katanya badannya bagus, ngapain nge-gym? Kayak gitu kan. Badannya bagus, langsung nge-gym. Lah iya, karena buat dia nge-gym itu penting. Makanya dia akan mikirin nge-gym apapun, sesibuk apapun, sebisa mungkin dia nge-gym. Karena menurut dia nge-gym itu penting. Buat orang yang lari penting. Nah, buat orang kaya uang itu penting. Makanya dia sebisa mungkin gimana caranya dia mikirin uang. Setiap hari dia mikirin uang, gimana caranya dia nambah uang. Gimana caranya menghasilkan lebih banyak uang gitu. Nah, karena orang miskin ini tidak berpikir di area yang sama dengan orang kaya, dia bingung.
Kalau ada orang kaya, sudah kaya ngapain lu kerja kan gitu. Iya. Katanya kaya, ngapain lu kerja? Katanya kaya, ngapain lu bisnis? Katanya kaya, ngapain lu jualan? Kan dia pikir, kalau udah kaya tuh udah nggak mau jualan. Sama kayak ngapain bocah siang-siang lari gak jelas gitu ya. Panas-panas lari. Kurang kerjaan gitu kan. Iya. Buat dia enggak, buat dia itu penting, lari itu penting. Kebayang kan? Orang mikir gitu, oh, bohong katanya kaya, ngapain bikin konten kan gitu. Ya karena ya tadi making money itu penting. Kedua kaya itu ya tadi beda-beda. Batasnya beda-beda. Nah, seringkali karena orang yang nggak punya duit banget, kadang-kadang mereka nggak tahu level kaya itu berapa sih jumlah uang yang dibutuhkan. Terus itu nih, mereka pikir kaya tuh ya miliar, ratusan miliar atau T kan gitu. Tadi jadi kalau ditanya, Mas, kalau trading bisa beli Lambo nggak? Kalau Anda orang biasa, kemungkinan 20 tahun trading juga nggak beli Lambo. Atau 10 tahun trading juga. Mungkin bisa sih 20 tahun trading beli Lambo, tapi habis itu beli Lambo terus udah selesai. Tapi kalau dia hidup normal, menikah, punya istri, punya kebutuhan, ya kayaknya sih kalau normal dan track compounding nggak kebeli Lambo. Maksudnya kebeli Lambo dengan sehat ya. Iya. Harusnya nggak kebeli Lambo dengan sehat. At least kalau tracknya sama kayak aku. Tapi mungkin ada anak ajaib kan mungkin. Yang ada di TikTok ya. Mungkin ada. Iya. Tapi kalau dari tradingnya harusnya trading yes bisa mengubah orang biasa punya income luar biasa tadi. Ada orang yang tadinya jutaan bisa jadi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran asetnya. Tapi untuk ngasilin ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, double tapi tidak secepat yang Anda bayangkan. Oke. Kasih waktu, butuh compounding. Kecuali mungkin dia ikut prop firm. Oh iya benar. Kayak kita punya teman namanya Mas Susmoko. Mas Susmoko itu ikut prop firm 4 bulan profit $90.000. Jadi 4 bulan itu sekitar 1,5 M. Oke. 4 bulan. Net sharing profit dari prop firm. Nah, tapi itu kan juga udah lewat prop firm maksudnya kan. Iya. Jadi jawabannya ya mungkin, tapi mungkin nggak sebanyak yang Anda bayangkan atau nggak secepat yang Anda bayangkan kalau tanpa tambahan deposit dari tempat lain. Oke, siap. Jadi bisa nggak 1 tahun beli McLaren? Bisa. Kalau depositnya 1 McLaren. 2 tahun jadi 2 McLaren kan gitu. Iya, iya. Bisa nggak beli Ferrari? Bisa. Kalau depositnya Ferrari. 2 tahun nambah 1 Ferrari kan gitu. Tapi kalau Anda depositnya 5 juta, apalagi tadi 50.000, 100.000 itu ya trading for skill. Oke. Kalau Anda trading, punya skillnya, nah skill trading ini nanti akan membuka kemungkinan untuk jadi lebih cepat kaya. Oke, kunci utamanya berarti skill dulu. Betul. dikuasai. Kalau pemula, pokoknya kalau depositmu masih juta atau $100 atau $1.000 pun trade for skill. Oke. Jangan trade for money. Karena kalau Anda trade for money pasti kecewa, pasti loss, pasti MC kecewa. Kalau ada orang yang ngaku bisa merubah uang kecil jadi uang gede dalam waktu singkat dan melakukan secara konsisten, mungkin ada. Menurut keyakinan saya mungkin ada. Ya. Mungkin. Nah, itu bisa jadi kebetulan, ya. Bisa jadi perasaan kecil. Kan tadi ada aja namanya kebetulan ya. Namanya kebetulan hoki itu kan ada. Iya. Aku sih tidak menutup pintu itu. Ada hari di mana misalnya kamu hoki banget beli satu saham apa tiba-tiba naik ratusan persen, atau beli satu token apa tiba-tiba naik ratusan persen. Ya itu terjadi juga sama aku. Aku waktu itu beli satu token. Waktu itu aku beli satu token ICO naik 500% dalam 1 bulan. 9M jadi 45M. Bukan duitku 9M-nya. Jadi aku waktu itu ngajak beberapa teman-teman, banyak orang dikumpulin, kebeli 9M jadi 45M, aku dapat komisi 10%. Oke. Jadi dapat 4,5M komisi. Harusnya. Cuman karena satu dan lain hal dapatnya nggak sebanyak itu akhirnya. Dapatnya nggak sebanyak itu, tapi ya itu terjadi. Tapi ya ada banyak juga yang loss, project-project lain. Tapi itu kan nggak bisa bilang aku jago, itu kan menurutku ada sisi hokinya lah. Sisi hoki itu sangat berperan lah dalam kayak aku, kenapa aku punya investor ya kan ada hokinya. Makanya step 1 ya jangan aneh-aneh lah. Pokoknya fokus skill. Kalau udah punya skill nanti ada banyak pintu yang bisa kebuka. Kalau udah jago trading, punya skill trading, nanti bisa bikin kelas.
Oke. Buka forex kopi, Mm-mm. buka PAM, ikut prop firm, dapat investor. Nah itu nanti terbuka. Nah kalau itu semua dilakuin sambil tetap tradingnya bagus, modalnya ditambah, sampai satu titik balance-nya gede banget, baru income dari tradingnya bisa lumayan gede. Oke. Lumayan gede ya. Itu pun kayaknya, sekali lagi ya, menurut keyakinan saya, belum akan 1 miliar per bulan dalam waktu dekat. Oke. Dengan catatan mulainya orang biasa. Oke. Mungkin nggak 2 tahun udah punya, mungkin kalau depositnya 100M, 50M, bisa aja dapat miliar. Ya. Jadi kita perlu punya eksperti yang benar. Trading itu berapa? Ya norma tidak tertulis ya, biasanya orang menganggap trading itu bisa 5% sebulan udah oke. Norma tidak tertulis. Walaupun sekali lagi ya, kalau balance-nya kecil, kita mungkin berani lebih agresif. Kayak kalau misalnya aku udah punya skill-nya hari ini, mungkin aku berani deposit $200 bisa ngejar 100% per bulan juga bisa. Oke. Kalau $200. Kalau 2 miliar nggak berani nih. Semakin gede modalnya lebih konservatif lagi biasanya, Mas. Nggak tahu ya, kalau aku konservatif. Tapi ini kan nggak mewakili semua orang. Ada orang yang memang modalnya memang raja judi, ada juga. Ada orang yang begitu. Bisa jadi. Tapi kan kita mau ngomongnya umum ya. Bisa jadi ada orang yang all in 3 kali terus benar gitu. Tapi kalau dia berhenti ya bisa kaya. Tapi kalau dilanjutin pasti ada hari sialnya nih. Nggak mungkin nggak loh ya. Iya. Mas mau hoki terus gitu. Bukan hoki. Ya maksudnya kalau kita all in terus pasti ada satu titik di mana kita salah. Ini bukan pasti ada hari salahnya. Nah, kalau kita all in terus kan pasti akan ada hari di mana habis semua juga pada akhirnya. Kecuali ya memang mentalnya judi ya boleh. Tapi biasanya awalnya mungkin agresif semakin gede biasanya semakin konservatif. At least aku gitu. Aku hari ini konservatif banget. Target profitnya kecil. Kayak misalnya aku punya akun Profirm $1 juta gitu ya. $1 juta akun Profirm, target profit 1-2% per bulan udah oke. 3% udah jos. Bagus banget. Targetnya 1-2%. Mungkin orang loh 1-2%, aku 1% per hari juga bisa. Kadang-kadang ngomong kayak gitu. Tapi at least karena aku nggak sejago itu kan. Ya aku beli akun Profirm 1 juta, target profit 1%, 2% per bulan. 2% dari 1 juta dapat $20.000. $20.000 kita dapat misalnya 80%-nya $16.000. $16.000 udah banyak, udah ratusan juta. Nah, nanti kalau mau ya dibeliin akun Profirm lagi sampai $4 juta misalnya. Kan goalsnya kan di situ. Goalsnya adalah punya balance yang gede. Kalau balance udah gede, udah jutaan dolar ya target 1%, 2% buat aku udah oke banget. Tradingnya nyaman, damai, nggak perlu memaksakan entry gitu. Nah itu tracknya aku pilih. Tapi mungkin ada yang aliran yang cacing naga, ya deposit 500 jadi 100.000 gitu misalnya. Ya mungkin ada yang kayak gitu dan ya menurutku jarang tapi yang bisa kayak gitu. Ngapain kita ngejar sesuatu yang kemungkinan menangnya kecil banget. Maksudnya gini nih, contoh misalnya ada kasus. Kalau orang lompat dari lantai 5, 99% mati gitu misalnya. Lu mau lompat nggak? Enggak lah. Ya kan ada 1% yang kemungkinan nggak mati kan? Kemungkinannya kecil. Bawa pas lagi ke bagian 99%. Ya banyakkan 99% kemungkinannya kan itu. Maksudnya ya aku sih nggak begitu gitu maksudnya. Ngerti nggak? Ketika kita udah tahu nih kalau gebuk-gebukan lot banyak nggak selamatnya. Ada mas 1 orang yang selamat di antara 1 juta orang yang gebuk-gebukan lot. Ya aku sih nggak mau ngambil track itu. Kalau aku nggak mau ngambil track itu. Jadi, nah berikutnya yang perlu dipahami juga ini. Success rate dalam bisnis yang tidak ada bosnya memang kecil. Jadi nggak berlaku hanya trading ya. Kenapa itu mas? Ya karena memang sebagian besar orang itu malas dan cemen. Dan on juga gitu. Sebagian besar umat manusia ya. Jadi apa ya? Kenapa trading ini success rate-nya rendah? Karena nggak ada requirement untuk trading. Nggak ada syaratnya. Kalau mau masuk polisi kan harus tinggi sekian, harus tes kesehatan, harus ini, harus itu. Jadi syaratnya banyak untuk bisa jadi polisi. Harus punya duit mungkin. Mungkin. Bisa jadi, orang nggak tahu ya. Ada banyak syaratnya sehingga yang jadi polisi dikit. Tapi kalau trading kan semua orang bisa mulai trading dengan modal berapa pun, 50.000, 100.000. Karena semua orang bisa mulai trading, akhirnya ya pasti yang sukses sedikit. Ini hukum alam, yang sukses pasti sangat sedikit. Karena semua orang boleh masuk tanpa disaring loh. Coba dites dulu, sebelum belajar harus dites ini. Baru boleh deposit. Mungkin yang sukses akan lebih banyak. Sama kayak entrepreneur. Entrepreneur yang sukses kecil loh.
Nggak usah trading lah. Buka warung makan, yang sukses nggak banyak. Berapa banyak warung makan yang buka tutup, buka tutup, buka tutup? Karena sukses banyak. Karena pada dasarnya bisnis yang nggak ada atasannya, entrepreneurship, itu success rate-nya kecil, termasuk trading. Jadi orang kadang nggak fair ngomong, trading itu judi, banyakan yang loss daripada yang profit. Ya memang hukum alamnya begitu. Menurutmu orang yang buka bisnis yang bukan trading, yang sukses lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit lah. Iya. Yang kuliah, yang wisuda tuh banyak loh. Iya benar. Aku tuh dulu kuliah seangkatanku tuh yang wisuda kayaknya 15.000. Satu angkatan. Apa 8.000 banyak lah pokoknya, atau 10, banyak ribuan. Yang sukses sedikit. Dan selalu gitu. Datanya kalau nggak salah 80% bisnis itu tutup di tahun pertama. Artinya kalau ada 100 bisnis buka, 80% tutup di tahun pertama. 80% yang tutup di tahun setelah 5 tahun. Jadi 80% bisnis tutup di tahun pertama, 80% bisnisnya lagi tutup setelah 5 tahun. Artinya kalau ada 100 buka, setahun pertama 80-nya hilang nih, tinggal 20. 20 ini 5 tahun lagi hilang 80%-nya. Berarti 16 hilang. Dalam 5 tahun yang bertahan cuma 4. Dari 100 bisnis cuma 4 yang bertahan. Kalau nggak salah ini data dari bisnis normal ya, bukan trading ya. 4 ini bertahan 5 tahun. Belum tentu profit loh ya. Cuman nggak tutup aja. Survive yang nggak tutup ya. Iya, ada yang bertahan doang loh ya, tiap bulan nombok, tapi ya mau ditutup udah malu sama tetangga gitu. Apa kata tetangga saya kalau tutup gitu, ada loh. Jadi yang benar-benar profitable cuma sedikit. Dan datanya harusnya sama. Trading mungkin cuma 4% yang akhirnya survive dan profit. Mungkin aku nggak tahu angka persisnya, tapi secara statistik harusnya memang dikit. Dan memang begitu. Sama kayak bisnis. Cuman bedanya kalau bisnis itu hukumannya nggak langsung. Misalnya Gofar buka cuci mobil gitu. Tapi lu nggak mau belajar tentang manajemen, nggak mau belajar tentang hiring, nggak mau belajar tentang gimana cara ngatur keuangan, segala macam. Tutup nggak? Tutup pastilah. Tapi tutupnya lama, 6 bulan lagi atau 1 tahun baru tutup. Betul ya? Betul. Karena nggak mungkin hari ini buka besok tutup, nggak mungkin. Iya. Jadi kalau bisnis hukumannya agak lama, 6 bulan 1 tahun tutup. Tapi kalau trading, kamu nggak mau belajar manajemen, nggak mau belajar teknikal, nggak mau belajar cara trading yang benar, nggak butuh 6 bulan untuk tutup. Langsung seketika biasanya. Yes. Jadi sebenarnya bisnis biasa sama trading itu cenderung sama susahnya, menurutku ya. Iya. Bahkan debatable bisnis lebih susah daripada trading. Karena moving piece-nya lebih banyak bisnis itu. Ada kompetitor, ada macam-macam, ada karyawannya bisa nyolong, iya kan? Kalau trading kan lebih sedikit variabelnya, cuma saya dan chart. Artinya kalaupun loss karena saya. Sebenarnya menurutku secara success rate bisnis trading itu cenderung lebih mudah secara teknis daripada bisnis. Tapi secara psikologi trading ini cenderung lebih susah. Karena trading ini langsung berhadapan dengan duit dan hukumannya langsung. Jadi orang tuh ketika dihadapkan sama duit dan hukumannya langsung itu cenderung secara emosional nggak stabil. Hukumannya langsung. Balik lagi tadi, kalau kamu buka warung dan ngawur, ya mungkin 6 bulan lagi baru tutup, pas tahun depan lagi baru tutup. Tapi kalau trading, nggak nunggu 6 bulan, udah scam kamu udah. Ya, tapi secara kesulitan sama. Kesulitan teknisnya justru trading lebih gampang. Justru menurutku trading itu lebih aman karena satu bisa demo. Iya kan? Iya, latihan dulu ya. Betul. Emang buka cuci mobil bisa demo? Nggak bisa. Trading bisa demo loh. Iya. Trading bisa batasin resiko pakai SL. Walaupun orang pada dasarnya nggak mau pakai sih, tapi bisa. Kalau jualan buah kan nggak bisa dikasih SL. Hari ini yang busuk cuma boleh 3 nih, pisangnya nggak bisa. Jadi secara teknis bisnis, trading ini cenderung lebih aman menurutku. Tapi secara emosi lebih berbahaya. Jadi ini pisau bermata dua. Jadi teman-teman perlu treatment trading itu seperti bisnis dan trading itu seperti skill. Banyak orang tuh nggak fair. Boleh nggak nerbangin pesawat hanya dari baca buku panduan pilot? Nggak boleh lah, bahaya lah. Iya kan? Terus kalau trading boleh loh. Orang pikir ikut seminar besoknya profitable loh. Atau orang pikir hari ini ikut seminar atau hari ini nonton YouTube gratisan 2 tahun punya Ferrari loh orang pikir. Padahal kalau mau jadi pilot lama loh sekolahnya. Mau jadi dokter lama loh. Lama dan mahal. Habis belajar lama ya. Habis itu harus koas.
macam-macam. Prosesnya Praktek. panjang, ya. Iya. Baru boleh jadi dokter. Tapi kalau trader itu nggak ada saringannya. Trader itu dia pikir, aku ikut seminar webinar gratis hari ini nih, 3 hari kemudian aku bisa trading, bulan depan mecat bos, tahun depan liburan keliling dunia trading dari pinggir pantai. Nggak bisa. Setahun ya acquire skill. Ngumpulin skill, trading itu skill. Harus dipelajari. Perlu waktu. Nah, kalau skillnya udah punya, yes, bisa bikin kaya. Oke. Kalau udah punya skillnya, apapun profesinya bisa bikin kaya. Tapi menurutku, trading ini salah satu sesuatu yang apa ya, layak untuk dikerjakan karena tadi nggak ada kompetisinya. Gofar mau profit berapapun aku tetap bisa profit. Gofar mau MC tiap hari nggak ngaruh sama aku. Jadi makanya ya ini sesuatu yang kita bisa share apapun semuanya ke banyak orang karena nggak ada kompetisinya. Secara direct ya. Kalau warung kan ada kompetisi bisnis. Nah terus trading itu bisa dibatasin resikonya. Trading itu bisa backtest, bisa demo. Jadi kita bisa ngetes sebuah strategi itu profitable atau enggak, kita bisa tes. Jadi menurutku secara keamanan kalau dilakukan dengan benar, trading ini jauh lebih aman daripada bisnis dan bisa multiplikasi. Kenapa bisa kaya banget? Karena trading ini langitnya ceilingnya tinggi. Atapnya tinggi. Makanya orang trading bisa kaya banget. Yes, bisa. Beli Ferrari, beli Lambo bisa. Ya tadi, dengan bisa jadi manage dana orang lain semakin gede, dana orang yang di manage semakin punya investor, bisa beli Lambo, bisa beli Ferrari. Setelah punya skillnya ya. Bukan nggak bisa, aku nggak bilang nggak bisa ya, bisa. Tapi bukan dia di rumah trading sendiri terus 2 tahun kaya, nggak kayak gitu maksudnya. Ya bisa jadi fund manager. Jadi langitnya tinggi ya, ceilingnya tinggi, atapnya tuh tinggi. Karena nggak ada batasan, kamu bisa manage $1 juta, $4 juta, $5 juta, $10 juta, dan tetap masih bisa diterima. Masih bisa ditampung sama trading karena marketnya gede. Versus kalau misalnya tadi buka cuci mobil, aku punya berapa? 50 miliar, mau sama gede tak bikin 100 cuci mobil. Kan nggak mungkin. Yang nyuci nggak sebanyak itu kan. Jadi yes, ini skill yang layak dikejar, bisa dikerjakan tapi ya kasih waktu. Gitu.